Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, saya Iputu Wahyu Rayuda dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Buleleng hari ini akan menyampaikan pesan Dharma dalam acara Damar Dharma Ambara Raya atau siaran Dharma digital. Pada kali ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul ilmu pengetahuan sebagai fondasi kehidupan. Umat sedharma yang berbahagia, kita telah mengetahui bersama bahwa dalam membangun rumah diperlukan fondasi yang kuat. Nah, begitu pula dalam kita menjalani kehidupan sebagai manusia harus memiliki fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh agar hidup kita menjadi hidup yang kuat sehingga bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah, apa fondasi yang mendasari manusia itu? Fondasi tersebut tidak lain adalah ilmu pengetahuan. Jadi, pengetahuan sebagai fondasi kita, sebagai dasar kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Nah, pengetahuan kita peroleh tidak begitu saja atau tidak mudah, harus melalui sebuah proses yang sangat panjang sehingga pengetahuan yang kita peroleh, pengetahuan yang kita dapatkan bisa menjadi sumber atau bisa menjadi dasar bagi kita dalam mencapai kebahagiaan. Dalam agama Hindu, ilmu pengetahuan sangat dimuliakan. Setiap 6 bulan sekali kita memperingati atau merayakan Hari Saraswati yang merupakan hari turunnya ilmu pengetahuan. Bagaimana umat Hindu sangat memuliakan ilmu pengetahuan sebagai anugerah dari Ida Sang Yang Widi Wasi. Dalam hal ini manifestasi beliau sebagai Dewi Saraswati atau Dewi ilmu pengetahuan. Kemudian dilanjutkan dengan Hari Raya Tumpuk Landep, yaitu kita maknai sebagai hari bagaimana kita menajamkan pikiran, menajamkan hidup sebagai senjata kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, jadi pengetahuan atau pemikiran yang kita miliki haruslah kita tajamkan. Nah, kalau dulu misalnya kita berperang dengan menggunakan senjata seperti tombak, keris, panah, pedang, dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam kehidupan kita saat ini, senjata yang utama adalah ilmu pengetahuan. Karena dengan memiliki pengetahuan dan ajaran-ajaran Dharma, kita bisa menjalani kehidupan dengan sangat baik, dengan mudah. Tidak mudah dibodoh-bodohi, tidak mudah dibohongi oleh orang lain. Dalam kitab Sarasamujaya, sloka 18 disebutkan, Muang kotaman ikang darmu, preside sang kaning hite wasanu, irika mulahakan ye, muang pinakesraya sang pandita, sang sepanya dharma mantase kenikang triloka. Nah, yang berarti utamaan dharma itu sesungguhnya merupakan sumber datangnya kebahagiaan bagi yang melaksanakan. Lagi pula dharma itu merupakan perlindungan bagi orang-orang yang berilmu, dan tegasnya hanya dharma yang dapat melebur dosa triloka atau jagat 3 itu. Nah, jadi telah disebutkan dalam sloka Sarasamujaya tersebut bahwa pengetahuan dan ajaran-ajaran dharma sangat penting bagi kita untuk menghindarkan kita dari hal-hal yang buruk, untuk menghindarkan kita dari kegelapan atau awidya. Umat sedharma yang berbahagia, di Bali kita juga mengenal istilah nandurin karang abak. Nah, yang dipopulerkan oleh Ida Pedanda Madesi Demen dalam guritan Selampah Lampu. Nah, di sana disebutkan tonglah karang sawah, karang awak ya tandurin. Nah, yang berarti jika kita tidak memiliki sawah, kita tidak memiliki lahan untuk ditanam, maka tanamilah diri kita sendiri.
tanami dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Nah, jadi seperti itu dalam sastra agama Hindu, dalam sastra kita di Bali, kita memiliki sebuah filosofi yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kita diajarkan untuk menanami diri kita sendiri dengan ilmu pengetahuan. Tidak hanya modal kita memiliki lahan yang luas, memiliki sawah yang luas, lalu kita bisa bahagia. Belum tentu. Walaupun kita memiliki sawah, walaupun kita memiliki kebun yang sangat luas, namun kita tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengolahnya, tentu itu tidak akan berhasil atau tidak akan maksimal. Nah, jadi pengetahuan itu sangatlah penting. Ya, demikian umat sedharma. Jadi bagaimana sungguh mulia ilmu pengetahuan itu. Baik umat sedharma yang berbahagia, pengetahuan itu tentu membedakan kualitas hidup kita. Bagaimana kita yang memiliki pengetahuan dan orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentu akan berbeda dalam mencapai kebahagiaan dalam hidupnya. Nah, seperti misalnya kita diberikan sebatang kayu. Nah, jika kita tidak memiliki pengetahuan, kita tidak memiliki kemampuan untuk mengolahnya, tentu sebatang kayu itu tidak akan berarti apa-apa di mata kita. Nah, beda jika kita memiliki pengetahuan. Nah, mungkin kayu itu kalau memiliki pengetahuan sedikit mungkin bisa dijual sebagai kayu bakar. Nah, kalau kita memiliki kemudian kemampuan untuk mengolahnya menjadi pintu, menjadi lemari atau furniture lainnya, tentu akan berbeda juga hasilnya. Nah, kemudian lebih di atas lagi, bisa mengolahnya menjadi sebuah karya seni seperti patung dan ukiran, tentu nilainya akan lebih tinggi. Nah, disinilah tingkat perbedaan pengetahuan yang kita miliki itu membedakan kualitas hidup kita, membedakan kehidupan kita. Nah, kemudian pengetahuan yang kita miliki, ajaran-ajaran dharma yang kita miliki juga harus bisa kita manfaatkan dengan baik. Misalnya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tidak boleh mudah terprovokasi, tidak boleh mudah percaya begitu saja dengan berita-berita, kabar-kabar yang tersiar di masyarakat. Jadi kita harus cross check dengan pengetahuan yang kita miliki. Kita harus cari tahu kebenarannya, apakah itu benar atau itu salah. Jadi jangan sampai berita yang tidak benar memprovokasi kita membuat kekacauan, kita membuat keonaran, apalagi sampai bertindak kriminal. Jadi pengetahuan itu sebagai dasar kita untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian jika kita sudah memiliki pengetahuan, apalagi pengetahuan yang luas, janganlah juga disimpan sendiri. Kita harus berbagi kepada orang. Nah, dalam Geguritan Selampalaku juga disebutkan guna dusun nekangge ring desa-desa, yang berarti pengetahuan yang bermanfaat digunakan di masyarakat. Jadi bagaimana pengetahuan yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki harus kita bagi dengan masyarakat lainnya. Jadi bagaimana ilmu pengetahuan yang kita miliki harus kita bagi, harus kita share, harus kita berikan kepada anak-anak muda kita, anak-anak muda Hindu, generasi muda Hindu yang masa depannya masih panjang. Kita harus dibekali dengan pengetahuan yang baik, ajaran-ajaran dharma yang baik, sehingga nantinya anak-anak muda kita memiliki fondasi dan berkembang menjadi generasi muda, generasi penerus yang kokoh, yang cerdas dan mampu bersaing. Tidak hanya sebagai penonton, jadi generasi berikutnya harus menjadi generasi yang unggul. Nah, demikian Bapak Ibu umat sedharma, pesan dharma yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Mohon maaf jika ada kata atau ucapan saya yang salah, tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf. Dan kemudian apa yang saya sampaikan pada hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri dengan paramesan Om Santi 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 Om.